2 pekan menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2024 atau Nataru, ternyata tidak membuat penjualan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat meningkat signifikan. Kondisi pasar Blok A dan Blok E Pasar Tanah Abang pada Jumat 8 Desember nampak sepi dan sangat lengang. Bahkan tak banyak pengunjung yang berlalu lalang atau sekedar duduk di tangga lobi Blok A dan Blok B Pusat Grosir Tanah Abang. Hanya terlihat sejumlah pengunjung, itu pun tidak banyak. Sejumlah pedagang pun mengakui memang Nataru tahun ini penjualan sepi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Menurut mereka, biasanya mereka mampu mengandalkan pengunjung yang datang dari daerah, namun kondisinya saat ini pengunjung dari daerah pun sepi. Adapun platform digital TikTok Shop pernah disebut-sebut sebagai biang kerok sepinya lapak pedagang di Pasar Tanah Abang. Ternyata setelah 2 bulan TikTok Shop mati, kondisi Tanah Abang juga masih redup. Bank Indonesia melaporkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menurun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE saat ini, tercatat 113 atau turun dari 114,4 pada bulan sebelumnya. Meskipun menurun, IKE saat ini masih berada dalam zona optimistis atau indeks di atas 100. Penurunan IKE saat ini didorong oleh penurunan keyakinan masyarakat terhadap kondisi penghasilan saat ini serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Adapun indeks penghasilan saat ini pada November 2023 tercatat 115,6 atau turun dari 116,4 pada bulan sebelumnya. Sebaliknya, keyakinan masyarakat untuk membeli barang tahan lama atau durable goods tercatat meningkat pada November 2023, tercatat 110,2 atau naik dari 109,2 pada bulan sebelumnya. Adapun penurunan IKE saat ini juga membawa indeks keyakinan konsumen untuk turun dari 124,3 pada Oktober 2023 menjadi 123,6 pada November 2023. Indonesia terus membuktikan fokusnya pada kebijakan hilirisasi tambang demi mengungkit nilai tambah produk mentah. Kali ini lewat pembangunan smelter titanium di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dengan investasi 1,3 triliun rupiah, berkapasitas produksi 100 metrik ton per hari dan akan memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan titanium di dalam negeri maupun global. Ini menjadi smelter titanium pertama di Indonesia dan saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 75%. Dengan dibangunnya smelter ini, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dalam industri tersebut, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok industri. Menariknya, pemerintah mengungkap investasi smelter ini 100% merupakan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dari perusahaan yang dipimpin oleh putra daerah. Pemerintah memutuskan untuk menjamin utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023. Ini merupakan aturan penjaminan pemerintah dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan atau perubahan biaya alias cost overrun proyek tersebut. Dalam aturan itu, badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia akan ditugaskan sebagai penjamin. Sementara itu, Direktur Penjaminan Infrastruktur Indonesia Wahid Sutopo menyatakan masih menunggu mandat dari Kementerian Keuangan terkait skema penjaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Skema penjaminan tersebut turut mengatur besaran alokasi penjaminan proyek jumbo ini. Adapun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi jumbo hingga 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 110,16 triliun rupiah. Nilai investasi ini sebelumnya telah mengalami pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 18,36 triliun rupiah. Perekonomian Jepang susut 2,9% secara tahunan dalam 3 bulan atau periode Juli hingga September tahun ini dibandingkan kuartal sebelumnya.
Ini berarti lebih buruk dari kontraksi awal 2,1% yang dirilis pada bulan lalu. Angka produk domestik bruto yang direvisi menunjukkan Jepang mengalami kontraksi ekonomi pertamanya dalam 4 kuartal karena inflasi membebani konsumsi swasta dan investasi perusahaan melambat. Pada kuartal ketiga tahun ini konsumsi swasta turun 0,2%, lebih buruk dari angka awal yang menyusut 0%, sehingga menyebabkan revisi ke bawah. Adapun investasi korporasi turun 0,4%, namun sedikit meningkat dari data awal yang mengalami kontraksi 0,6%. Para ekonom memprediksi laju ekonomi negeri Kaisar Naruhito pada kuartal terakhir bakal berubah menjadi positif. Kondisi tersebut ditopang pertumbuhan pariwisata dan pemulihan ekonomi China yang akan mendukung permintaan eksternal untuk Jepang.